Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Yunus, saya dari Prodi Pendidikan Olahraga kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 11 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. 3. Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. 4. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Peresmian nama Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengira,kan Sumpah Pemuda naskah Putus Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 bulir. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan dikiranya Sumpah Pemuda resmi bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad 5 itu menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928, dan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesianya dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan, kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubung antar warga antar budaya, dan alat persatuan suku-suku bangsa dan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda dengan ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seseorang berbicara. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa. Ciri dan jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa berdasarkan media. A. Ragam lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucapan dan menjadi fonemana sebagai unsur dasarnya. B. Ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dicurahkan pada tulisan. 2. Ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa Indonesia tidak dikategorikan berdasarkan medianya saja, tetapi terdapat pergolongan ragam bahasa atas standar atau kebakuan bahasa. Ragam bahasa ada 3: ragam standar, ragam non standar, ragam semi standar. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ada 5: ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tidak resmi, ragam bahasa. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Baku, tepat, logis, denotatif yang berlawanan dengan konotatif, kuantitatif, rutun. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan keaidahannya didasarkan atau kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Pemakaian huruf. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulisan yang melambangkan bunyi bahasa, sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan dengan mengambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Misalnya pemakaian dalam kata B, bahasa, sebut, adab. Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya
dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Misalnya pemakaian dalam kata huruf diftong ai, posisi tengah balirung, posisi akhir pandai. Gabungan huruf konsonan kh, ng, gabung huruf ny dan sy melambangkan konsonan palatal. Sedangkan konsonan velar dilambangkan oleh gabungan huruf ng dan kh. Gabungan huruf konsonan kh sudah di kh khusus, posisi awal khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarik. Misal pemakaian dalam kata. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seseorang termasuk julukan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama gelar kehormatan. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis dengan huruf miring. Penulis kata. Kata dasar kata adalah suatu unit terkecil dari bahasa yang dapat diberi sendiri di intrusus dari moven tunggal. Dua kata berimbun, imbuhan yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk ulang dalam kata dasar yang mengalami pergulungan, reduplikasi, hingga membentuk makna yang berbeda. Diksi dan makna kaidah. Pengertian, diksi adalah pilihan kata. Maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Dan kata diksi terbagi atas 4, 1 kaidah makna, 2 kaidah kalimat, 3 kaidah sosial, 4 kaidah karang mengarang. Pilihan kata dan contohnya. Kata dari dan daripada. Kertas itu terbuat dari kayu jati, keterangan asal. Kata pada dan kepada, buku catatan saya ada pada Asusti, pengantar keterangan. A. Pengertian kalimat majemuk. Majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan cara melihat letak konjungsi atau kata penghubung. B. Jenis kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat yang menghubung polanya tidak sejarah salah satu pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. C. Pola pembentuk kalimat majemuk. A. Kalimat majemuk setata menggabungkan atau merangkaikan 2 kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk serata memilih dibentuk dengan cara menghubungkan atau merangkai ke tugas yang menyatakan pemilihannya. Pembentukan dan peluasan paragraf. Pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan yaitu topik. Membaca kalimat satu persatu. 2. Jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Syarat paragraf. 1. Kesatuan makna, koherensi. 2. Kesatuan bentuk, kohesi. 3. Hanya memiliki satu pikiran utama. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. 1. Paragraf pembuka, paragraf pengembang, paragraf penutup. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf gabungan, dan paragraf tanpa kalimat utama. 3. Berdasarkan isi. 1. Narasi. 2. Deskripsi. 3. Eksposisi. 4. Argumentasi. Dan 5. Persuasi. Perkembangan paragraf.
Ada banyak metode klimaks, anti klimaks, metode pandangan, metode perbandingan dan pertentangan, metode analogi, metode contoh, metode proses, metode sebab akibat, metode umum khusus, metode klasifikasi, dan metode definisi luas. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.